Mohon maaf lahir dan batin Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, dan jajaran Kemenak. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Ada 2 pertanyaan ini Pak. Yang pertama terkait kebijakan bahwa seluruh WNI tidak bisa berhaji, khususnya untuk yang haji khusus maupun furoda dan lainnya. Bagaimana nanti pemerintah mengawasinya Pak? Soalnya beberapa agen itu mulai ada yang mempromosikan haji furoda gitu Pak. Jadi bagaimana pengawasannya nanti? Terus yang kedua terkait dengan kontrak layanan baik itu penerbangan terus layanan di Arab Saudi, apakah ada jaminan tidak memberikan kekecewaan atau nanti ada denda gitu Pak? Karena ini pembatalan sepihak dari Indonesia padahal Arab Saudi belum menetapkan pembatalan haji gitu Pak. Apakah sudah dikaji aspek seperti ini? Misalkan dari penyedia hotel di Arab Saudi apakah tidak komplain gitu nanti Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Satu lagi. Nggak ada? Kalau nggak ada cukup? Silakan Pak Menteri. Oke, saya silakan Pak Dirjen dulu menjawab, nanti akan kemudian saya tambah. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Saya mungkin menjawab Pak Ubed dari Media Indonesia. Jadi sebenarnya bukan tidak ada akses ibadah ataupun informasi. Kita sudah melakukan komunikasi yang sangat proaktif dengan berbagai pihak yang memiliki otoritas di pemerintah Arab Saudi. Yang pertama, kita punya perwakilan pemerintah RI di Arab Saudi, duta besar Arab Saudi, duta besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh Abi Gibril. Itu setiap hari itu mengupdate laporan-laporan perkembangan, baik perkembangan COVID maupun informasi terkait dengan keputusan pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan sampai surat berafak tanggal 1 kemarin yang dikirimkan kepada Kementerian Agama menyatakan bahwa komunikasi langsung dengan Menteri Haji tidak bisa memastikan. Bahkan dalam surat itu belum ada kepastian apakah haji ini bisa diselenggarakan atau tidak, karena melihat kondisi perkembangan COVID yang belum juga kunjung selesai. Sehingga tadi Pak Menteri sudah menyampaikan dengan sangat baik, tidak ada kecukupan waktu untuk menyiapkan, karena dihitung mundur dari 26 Juni hingga 2 Juni, ini hanya butuh masih tersisa hanya 24 hari. Sementara butuh proses pengurusan visa, kemudian protokol kesehatan, belum lagi karantina dan lain sebagainya. Sehingga ini tadi sangat bagus. Jadi apapun keputusannya kita tidak punya kecukupan waktu ini. Yang kedua adalah dari aspek tadi Pak Menteri mengatakan dari aspek risiko keamanan. Ya, ini yang justru dalam bahasa agama sangat dikemukakan. Ya, jadi istitoah amniyah, keamanan jiwa, yang itu oleh Pak Menteri tekannya adalah wajib memelihara jiwa dalam konteks ini. Itu diutamakan. Kemudian jadi itu ya, jadi akses itu bukan berarti memang tanggal 31 Mei kemarin baru dibuka akses rumah ibadah, yakni di Masjid Nabawi saja. Masjidil Haram belum dibuka sama sekali. Jadi ini padahal di posisi tanggal 31 Mei, sehingga nanti kita nggak tahu. Padahal roadmap bahasanya adalah new normalnya Arab Saudi itu sampai 29 Syawal. Nah kalau sudah 29 Syawal, sementara jamaah haji kita itu tanggal 5 Dzulqa'dah sudah berangkat, lalu pengurusan slotting time penerbangan, pengurusan visa itu tidak punya cukup waktu. Belum lagi resiko tadi yang saya sampaikan. Juga resiko ibadah. Tentu akan terjadi tadi, selain ada penambahan waktu semakin panjang, lalu juga resiko ibadah. Kalau ada physical distancing, tentu ini budaya masyarakat Indonesia yang ingin mengejar afdoliyah itu tidak bisa. Padahal kesempatan sekali hidup ibadah itu digunakan untuk memanfaatkan waktu, sementara terhalangi oleh adanya kondisi COVID-19. Nah ini kan makna afdoliyah menjadi berkurang dalam konteks ini. Jadi itu untuk Mas Ubed ya. Jadi
Saya hanya menambahkan dari Pak Menteri. Yang kedua untuk Jawa Pos, Mas Hilmi. Saya rasa kita sudah punya sistem, kalau keputusan pemerintah sudah menyatakan untuk seluruh jamaah haji, baik jamaah haji reguler, khusus maupun mujamalah, tentu kita pengawasannya yang pertama adalah koordinasi dengan Kedutaan Arab Saudi, karena utamanya adalah pengurusan visa. Jadi nanti kita harapkan pemerintah Arab Saudi melalui kedutaan tidak mengeluarkan visa mujamalah. Kalau artinya kalau ini tidak memberikan berarti tidak menghargai keputusan dari negara dalam konteks ini. Itu pengawasan yang pertama. Yang kedua juga kita melalui Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan nanti di bandara ketika melakukan perjalanan di check-in bandara yang terakhir di imigrasi dalam konteks ini. Itu juga bagian sehingga kalau ada visanya itu visa mujamalah, tentu ini kita berhak untuk membatalkan pemberangkatan dalam konteks ini. Yang ketiga adalah tentu koordinasi dengan penerbangan baik dengan Garuda maupun dengan Arab Saudi. Kalau tidak ada penerbangan mau berangkat kemana. Jadi itu model pengawasan kami terkait dengan yang dikhawatirkan oleh Mas Hilmi. Lalu yang terakhir adalah layanan di Arab Saudi, apakah ada kecewaan atau denda? Saya rasa tidak, karena dalam perjanjian awal kontrak itu dikatakan kontrak ini batal apabila kita tidak jadi memberangkatkan haji, bukan Arab Saudi membuka haji atau tidak. Jadi dalam konteks ini tidak ada konsekuensi apapun. Jadi negara tidak dirugikan, jamaah tidak dirugikan, ruginya hanya waktu aja. Karena ada proses negosiasi dalam konteks. Jadi ini kekhawatiran dari teman-teman media ini, insya Allah tidak akan ada dalam konteks. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Ada tambahan, monggo. Mungkin Pak Wamen, kalau saya tambahkan kembali bahwa kami juga betul-betul eager banget supaya ini tetap jadi, sehingga kalau ada laporan-laporan mengatakan belum ada tanda-tanda, pernah kami tugaskan kedutaan kita ke sana untuk datang. Coba datang ke Arafah, datang ke Musdalifah, datang ke Mina, coba buat video call, kita lihat. Mereka datang, mereka tunjukkan, betul, oh ya betul. Jadi kami bukan begitu semangatnya supaya bisa tetap haji dan yakin informasinya valid, kami minta mereka datang ke lapangan, gitu ya. Tapi ya situasinya ternyata memang seperti yang kita lihat, tidak ada tanda-tanda yang signifikan, bukan saja pernyataan belum ada, tapi tanda-tanda yang signifikan untuk menunjukkan akan ada pelanggaran ibadah haji itu belum kelihatan di lapangan. Kalau tiba-tiba dilakukan, saya kira ya mungkin nggak tahu lah kita ya bagaimana Saudi Arabia. Tapi kalau itu dilakukan setelah tanggal 1 Juni ini, saya kira kita nggak akan mungkin bisa mempersiapkan dengan baik. Kemudian kami melihat juga Saudi Arabia sangat-sangat kooperatif. Contohnya masalah pemundaan pembayaran uang muka, bukan saja keinginan kita, tapi mereka juga menyarankan yang sama. Jangan ada pembayaran uang muka dulu, kata mereka. Jadi mereka sangat kooperatif. Takut-takutnya pembayaran uang muka dilakukan, tahu-tahu batal, kemudian menjadi permasalahan besar di belakang hari. Jadi alhamdulillah kerja sama kita atau hubungan baik kita dengan Saudi sangat bagus, dengan duta besarnya juga sangat bagus, dengan menteri hajinya juga sangat-sangat baik. Jadi ini sebuah keadaan yang memang mau tidak mau harus kita ambil untuk kemaslahatan kita semua. Terima kasih. Apa masih ada lagi? Silakan. Ya, silakan dari Twitter dan Tribun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan Pak Dirjen. Minal aidin wal faizin. Saya Husein Sanusi, Pak Menteri dari tribunnews.com. Mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah nanti ada sanksi bagi warga negara Indonesia yang berangkat haji lewat kuota non pemerintah, misalnya dia furoda atau visa-visa lainnya. Nah ini kan perlu dipertegas karena kan ada banyak jalur itu orang berangkat haji. Yang pertama, terus yang kedua, kenapa Kementerian Agama tidak mengambil opsi kedua, misalnya berangkat separuh jamaah haji atau berangkat yang jamaah haji yang usianya muda? Itu Pak Menteri dan Pak Dirjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan dari itu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Menteri? Jelas, Mas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Wamen. Izin mungkin singkat saja mau bertanya mengenai tadi disebut mengenai haji daerah, itu biaya hajinya kan akan dikembalikan. Nah, itu mekanisme pengembaliannya nanti akan seperti apa ya Pak? Kemudian bagi jamaah haji yang reguler, itu kan nanti dan biaya hajinya tetap dikelola oleh Badan Haji untuk digunakan tahun depan. Bagaimana jika kemudian di tahun depan ternyata ada penyesuaian tarif haji? Apakah jamaah yang tahun ini yang ditunda untuk tahun depan itu juga harus ikut membayar dengan sesuai penyesuaian tersebut atau seperti apa Pak mekanismenya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Terima kasih banyak. Ya, baik, langsung saja saya jawab. Yang pertama, Pak Mas Sanusi dari Tribun. Jadi yang pertama menyatakan apakah ada sanksi bagi WNI yang berangkat melalui kuota non pemerintah. Saya rasa kita bisa membaca Undang-Undang Nomor 8 2019 karena kita sudah di amanat undang-undang menyatakan bahwa jamaah haji mujamalah harus diberangkatkan melalui PIHK. Apabila ini dilanggar, maka ada ketentuan pasal sanksi yang ada di akhir-akhir undang-undang tadi. Bahkan sanksinya pidana dan juga denda sekian miliar. Saya tidak hafal, tapi jelas ada diktum sanksi. Bahkan ada apabila orang dengan atas nama individu atau lembaga menarik biaya itu untuk memberangkatkan haji secara ilegal, maka kena sanksi pidana dan sanksi finansial. Itu jelas di Undang-Undang Nomor 8 2019. Dan inilah yang menjadi patokan dari penegak hukum ketika menindak bagi pelanggar-pelanggar haji dalam konteks ini. Itu ya Mas Sanusi ya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak mengambil opsi 5%? Jadi tadi disampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang menurut saya ini penting untuk kita jadikan dasar titik tolak. Tadi ada risiko ibadah. Meskipun pada hakikatnya misalkan kita pilih usia muda, tetapi juga ini sangat rentan juga penularan COVID dalam konteks ini. Belum lagi tadi panjangnya waktu, ya ada tes COVID ketika masuk asrama. Kemudian sampai di Arab Saudi juga dites lagi. Nanti ada karantina 14 hari. Ini jadi setelah dipikirkan ternyata panjang rentetannya, maka ini kita mengambil dua keputusan yang paling kecil risikonya. Itu yang dalam bahasa agama dikatakan akhafud dororain. Yang paling risikonya paling rendah. Apa itu? Ya tidak memberangkatkan jamaah haji. Itu saya rasa itu karena juga tadi yang saya sampaikan di awal ada resiko ibadah, tidak bisa mengejar afdoliyah karena ada aspek physical distancing dalam konteks ini. Belum lagi ketika di hotel juga taat pada physical distancing. Jadi ini maka yang paling akhafud dororain ini adalah tidak memberangkatkan jamaah haji. Kemudian dari yang pertama, bagaimana mekanismenya gampang karena mereka membayar BP untuk petugas haji daerah itu juga atas nama pemerintah daerah, maka ya mekanismenya tentu dikembalikan semuanya kepada pemerintah daerah. Karena SK-nya Menteri Agama itu adalah satu kesatuan. Jadi untuk wilayah DKI petugas hajinya ini, sehingga dia membayar juga bisa dilacak dalam konteks ini. Jadi sangat mudah sekali, sebagaimana disampaikan beberapa kali oleh Pak Menteri, sangat gampang dan mudah sekali. Yang berikutnya, bagaimana jika terjadi tahun depan bagi jamaah haji yang tidak mengambil pelunasan jika ada penyesuaian BP, ya tentu ya akan yang namanya penyesuaian ya akan disesuaikan. Misalkan kalau tahun depan sekarang ini biaya haji kan rata-rata kan 35.235.602 rupiah. Andai kata nanti karena setiap tahun ini adalah penyesuaian harga, andai kata misalkan sama dengan tahun ini tentu tidak ada penambahan. Tetapi jika ada kenaikan, misalkan naik 1 juta dari tahun 2020, ya tentu dia hanya membayar selisihnya, melunasi selisihnya lagi, hanya 1 juta misalkan.
Sebaliknya apabila terjadi penurunan maka juga akan dikembalikan lagi kepada jamaah. Plus tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, dana manfaat itu akan dikembalikan secara utuh kepada jamaah haji. Jadi misalkan kalau ada kenaikan, mereka dapat dana manfaat 1 juta, ya itu diakumulasikan. Ya. Jadi ini prinsip kami adalah mana yang terbaik, yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan tidak merugikan semua pihak. Itu yang kita lakukan dalam konteks ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, saya tambahkan. Setahu kita, kemungkinan itu selain dari kota, adalah dari Mujamalah dan Furada, nggak ada lain. Mujamalah ini undangan pemerintah Saudi, Furada ini adalah visa khusus yang diterbitkan oleh Sultan Saudi juga. Tapi kalau kita dengan mereka sudah sepakat menutup peluang ini, saya kira nggak akan mungkin ada lain yang bisa bocor masuk begitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada lah yang akan itu. Kemudian memang masalah uang ini kita fair banget, tadi saya udah garis bawahi, sangat fair, karena jumlahnya nggak sama. Yang paling tinggi, yang paling rendah kan ada yang pelunasan BP-nya ada 6 jutaan, tapi yang tinggi 16 juta. Tentu saja nilai manfaatnya tidak mungkin kita samakan. Kita bagi sesuai nilai manfaat dari uang yang bersangkutan. Nah nanti kalau ada kenaikan, ada haji tahun depan, bagaimana dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi, ya kita ambil dari sini kalau ada kenaikan. Ya kita doakanlah mudah-mudahan tetap sama, mudah-mudahan ada penurunan, mudah-mudahan. Gitu. Amin. Terima kasih. Masih ada lagi? Atau cukup? Cukup ya. Cukup. Saya rasa cukup, Pak Menteri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Menteri atas waktu, Pak Wamen, Pak Sekjen, Kemenkes, Pak Oscar. ya Pak Walwido KLN, teman-teman Eselon 2 dan Bapak Ismail, teman media, terima kasih semuanya. Selamat bekerja kembali dan kita harus jaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.